Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ibnu Bicaryono dan hari ini saya akan mempresentasikan tugas 3.3 saya, yaitu presentasi rancangan pelaporan proses dari tugas 3.1 dan tugas 3.2. Yang pertama yaitu pada tugas 3.1 saya mengangkat kasus yang dijadikan untuk proses bisnis. Untuk dijadikan pemodelan proses bisnis merupakan pengajuan KTM baru bagi mahasiswa yang kehilangan KTM dengan flow bisnis proses yang ditampilkan pada layar, yaitu yang pertama terdapat 6 pelaku aktivitas, yaitu ada mahasiswa, petugas kemahasiswaan fakultas, lalu ada petugas kantor kepolisian, lalu ada kepala program studi, ada ATM, dan juga ada BAA. Di mana aktivitas pertama dimulai dari mahasiswa yang kehilangan KTM-nya. Lalu mahasiswa yang kehilangan KTM tersebut mengajukan form pengajuan KTM ke bagian kemahasiswaan fakultas. Setelah itu, mahasiswa mengisi form pengajuan kehilangan KTM, lalu mengirimkannya ke bagian petugas kemahasiswaan fakultas. Lalu petugas kemahasiswaan fakultas menerima surat pengajuan pencetakan KTM dan memeriksa surat pengajuan kehilangan KTM apakah data pada formulir sudah sesuai atau tidak. Jika tidak, maka mahasiswa yang kehilangan KTM tersebut akan kembali mengisi form pengajuan KTM untuk mengkoreksi kesalahan pengisian data. Lalu jika sudah benar, maka petugas kemahasiswaan fakultas akan menandatangani surat pengajuan kehilangan KTM dan menerbitkan surat pengajuan pencetakan KTM, lalu memberikannya terhadap mahasiswa terkait, sehingga mahasiswa terkait dapat menerima surat pengajuan KTM yang nantinya dijadikan sebagai kebutuhan untuk mengajukannya ke kantor polisi untuk mengajukan surat kehilangan. Oleh karena itu, selanjutnya mahasiswa mengajukan surat kehilangan di kantor kepolisian terdekat, lalu menyerahkan KTP pada petugas kepolisian, dan di mana setelah itu petugas kepolisian menerima KTP mahasiswa terkait dan memeriksa KTP tersebut apakah KTP tersebut merupakan KTP warga Bandung atau bukan. Di mana jika iya, maka petugas kepolisian akan menerbitkan surat kehilangan dan memberikannya kepada mahasiswa terkait untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak BAA sebagai persyaratan dokumen untuk mengajukan KTM baru. Dan jika tidak, maka petugas kepolisian akan meminta surat keterangan bahwa mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa dari Telkom University. Jika mahasiswa sudah mempunyai surat keterangan mahasiswa sebagai mahasiswa di Telkom University, maka kepolisian akan menerbitkan surat kehilangan. Dan jika tidak, maka mahasiswa terlebih dahulu harus mengajukan surat keterangan mahasiswa ke bagian kemahasiswaan yang bisa diajukan ke bagian kemahasiswaan fakultas. Yang pertama itu, langkah untuk mendapatkan surat keterangan adalah mengisi formulir pengajuan surat keterangan mahasiswa, lalu menyerahkannya ke bagian kemahasiswaan fakultas terkait. Lalu setelah menerima formulir pengajuan surat keterangan mahasiswa, bagian kemahasiswaan fakultas akan memeriksa formulir pengajuan keterangan surat keterangan mahasiswa. Apakah data diri yang diisi pada formulir tersebut sudah sesuai atau belum? Di mana jika iya, maka petugas bagian mahasiswaan akan
mengirimkan surat pengajuan keterangan mahasiswa kepada kepala program studi mahasiswa terkait untuk ditandatangani atau disetujui. Dan jika tidak, maka petugas akan menyuruh kembali mahasiswa terkait untuk mengisi ulang data diri sesuai dengan kebutuhan. Lalu setelah mengirimkan formulir pengajuan surat keterangan mahasiswa kepada kepala program studi, selanjutnya kepala program studi menerima formulir dan menandatangani formulir pengajuan tersebut dan mengirimkannya kepada bagian kemahasiswaan fakultas tadi untuk diterbitkan dan diserahkan kepada mahasiswa terkait. Di mana setelah mahasiswa menerima surat keterangan mahasiswa kembali mengajukannya ke kantor kepolisian. Lalu setelah itu petugas kepolisian terkait menerbitkan surat kehilangan dan menyerahkannya kepada mahasiswa tersebut untuk dibawa ke bagian BAA sebagai persyaratan dokumen untuk mengajukan penerbitan KTM yang baru. Setelah itu, selanjutnya mahasiswa melengkapi persyaratan dokumen selanjutnya, itu mempersiapkan foto standar yang dijadikan foto profil Iglesias, di mana foto tersebut bisa langsung dibawa ke pihak BAA untuk diajukan langsung sebagai persyaratan penerbitan KTM baru. Dan yang terakhir, mahasiswa diwajibkan juga untuk melakukan pembayaran lalu mengirimkan buktinya ke BAA sebagai bukti bahwa dia telah menyelesaikan pembayaran untuk pencetakan KTM baru. Di mana langkah awalnya mahasiswa menuju ATM untuk melakukan pembayaran, dan ATM akan memproses transaksi pembayaran dan mencetak bukti pembayaran yang selanjutnya diambil oleh mahasiswa terkait dan dibawa ke bagian BAA sebagai bukti bahwa telah melakukan pembayaran biaya pencetakan KTM baru. Nah, di mana setelah itu mahasiswa membawa semua persyaratan dokumen yang diwajibkan untuk melakukan pencetakan KTM baru ke BAA, seperti foto standar, bukti pembayaran, surat keterangan kehilangan dari polisi, dan juga form pengajuan KTM. Lalu setelah itu, mahasiswa menyerahkan dokumen tersebut ke petugas BAA. Dan petugas BAA mengecek dokumen persyaratan pengajuan KTM baru apakah sudah lengkap atau belum. Di mana jika belum, maka petugas BAA akan menyuruh mahasiswa melengkapi dokumennya kembali, dan mahasiswa diwajibkan membawa dokumen yang sudah lengkap, yaitu kembali ke proses ini, membawa dokumen persyaratan pengajuan ke pencetakan KTM baru ke BAA. Dan apabila sudah lengkap, maka pihak BAA akan mencetak KTM baru dan mahasiswa akan menerima KTM baru tersebut, lalu proses berakhir. Selanjutnya, untuk proses pengukuran yang terjadi pada proses bisnis tersebut, yang pertama adalah pengukuran kecepatan waktu pengajuan surat keterangan mahasiswa, di mana pengukuran ini masuk ke dalam jenis pengukuran kinerja proses dengan formula, yaitu waktu penerbitan surat keterangan mahasiswa sama dengan total waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan surat keterangan mahasiswa dibagi jumlah mahasiswa yang mengajukan penerbitan surat keterangan mahasiswa, di mana pengukuran ini dilakukan dalam 6 bulan sekali, dan bobot ukurannya itu yang disajikan pada tabel berikut, di mana jika waktu penerbitan surat keterangan mahasiswa ini memakan 1-2 hari kerja, maka akan masuk ke kategori yang sangat cepat.
Lalu jika penerbitan dilakukan dalam 2-3 hari, akan masuk dalam kategori cepat. Jika penerbitan membutuhkan 3-4 hari kerja, maka akan masuk ke kategori normal. Selanjutnya jika 4-5 hari, maka proses tersebut termasuk dalam kategori lambat. Dan jika memakan waktu lebih dari 5 hari, maka proses tersebut masuk ke kategori sangat lambat. Dan target nilai acuan untuk proses tersebut adalah jika waktu penerbitan surat keterangan mahasiswa kurang dari sampai dengan 4 hari, maka waktu tersebut adalah normal. Dan waktu penerbitan surat keterangan mahasiswa yang memakan lebih dari 5 hari merupakan waktu penerbitan yang lambat. Di mana cara pengukuran ini dilakukan dengan secara tidak langsung. Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung waktu rata-rata yang dibutuhkan mahasiswa untuk mendapatkan surat keterangan mahasiswa, di mana data tersebut diambil dengan menyebarkan kuesioner dan ketentuan responden, yaitu mahasiswa yang sudah pernah mengajukan penerbitan surat keterangan mahasiswa. Di mana penanggung jawab dari pengukuran proses ini adalah unit kerja terkait dan evaluatornya merupakan quality control. Lalu selanjutnya proses pengukuran yang kedua yaitu proses pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan penerbitan surat keterangan mahasiswa. Di mana ini termasuk jenis pengukuran kinerja proses dengan deskripsi atau formula, yaitu tingkat kepuasan sama dengan total skor yang diberikan, dibagi oleh jumlah mahasiswa yang memberikan skor. Di mana pengukuran ini dilakukan setiap 6 bulan sekali, dan dengan bobot ukuran yaitu skor 1-5, di mana 1 merupakan skor yang menggambarkan sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 normal, 4 puas, dan 5 sangat puas. Dengan target nilai acuan, jika tingkat kepuasan lebih dari 3, maka proses pengajuan penerbitan surat keterangan mahasiswa dinilai sudah baik dan tidak memerlukan perbaikan. Dan sebaiknya jika mendapatkan skor yang di bawah 3, maka proses pengajuan penerbitan surat keterangan mahasiswa memerlukan perbaikan. Di mana cara pengukurannya dengan secara tidak langsung, dan pengukuran dilakukan dengan cara menghitung presentasi tingkat kepuasan, di mana data diambil dengan menyebarkan kuesioner dengan ketentuan responden, yaitu mahasiswa yang sudah pernah mengajukan penerbitan surat keterangan mahasiswa. Dengan penanggung jawab unit kerja terkait dan evaluator merupakan bagian quality control. Dan selanjutnya proses pengukuran yang terakhir atau proses pengukuran yang ketiga yaitu proses pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan pencetakan KTM baru. Di mana jenis pengukuran ini termasuk dalam pengukuran kinerja proses dengan tingkat kepuasan total skor yang diberikan dibagi jumlah mahasiswa yang memberikan skor dengan periode pengukuran dalam 6 bulan sekali dan bobot ukuran yaitu sama seperti sebelumnya, skor 1-5, di mana skor 1 menambahkan sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 normal, 4 puas, dan 5 sangat puas. Dengan target nilai acuan, jika tingkat kepuasan mendapatkan skor yang di atas 3, maka proses pengajuan pencetakan tidak memerlukan perbaikan. Dan sebaliknya, jika di bawah 3 atau sama dengan 3, maka proses pengajuan pencetakan memerlukan perbaikan dengan cara pengukuran secara yang tidak langsung. Dan pengukuran dilakukan dengan cara menghitung persentase nilai tingkat kepuasan. Dan data didapatkan dari penyebaran kuesioner dengan ketentuan responden yang mengisi yaitu mahasiswa yang sudah pernah mengajukan pencetakan KTM baru. Dengan penanggung jawab unit kerja terkait dan evaluator quality control. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.